Sebuah pengakuan yang memicu perhatian publik datang dari saudara Presiden Republik Indonesia, Hasyim Joyo Hadikusumo. Ia mengungkap sebuah klaim mengejutkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan lalu menerima telepon pada malam hari yang menyampaikan tawaran sogokan senilai 1 miliar AS dolar, atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Klaim tersebut diungkap Hasyim dalam acara Indonesia Berdoa HUT 1 Forum Masyarakat Indonesia Emas, Formas, yang berlangsung di Jakarta, Sabtu 18 Oktober. Ia mengatakan percakapan itu terjadi ketika ia sedang di rumah pada malam Minggu. Saya ditelepon beberapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam Minggu. Berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam Minggu. Syim, kamu ngapain? Saya di rumah, lagi baca buku. Ini malam Minggu, nggak jalan-jalan? Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Klaim ini langsung memunculkan banyak pertanyaan. Apa konteksnya? Siapa yang ditawari menyogok? Bagaimana prosesnya? Dan apa langkah lanjutnya dari pemerintah? Konteks dan pernyataan Hasyim. Hasyim Joyo Hadikusumo tidak memberikan penjelasan rinci mengenai identitas pihak yang ditawari maupun motivasi pasti di balik tawaran tersebut. Yang ia sampaikan secara publik adalah bahwa Presiden menolak tawaran itu. Ya, Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat, Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu. I told them to. Ya, berdengar ya, ngerti kan? Ya, ini begini loh. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Dalam sambutannya, Hasyim mengaitkan tawaran sogokan itu dengan sejumlah persoalan besar di sektor pertambangan dan migas. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. 3,7 juta hektar dirampas dari penjahat-penjahat. Sekarang saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. Implikasi dan respons awal. Pernyataan ini memiliki implikasi serius bagi pemerintahan dan sistem pengawasan di Indonesia. Jika klaim benar, maka tawaran menyogok pemimpin tertinggi negara adalah bentuk ancaman terhadap integritas pemerintahan dan sistem hukum. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan atau pihak Presiden Prabowo yang memperjelas insiden ini. Tidak ada nama pihak yang ditawarkan sogokan ataupun penjelasan detail tentang proses tawaran. Namun pengamat mencatat bahwa langkah pengungkapan oleh Hasyim dapat dilihat sebagai bentuk transparansi politik atau upaya pencegahan. Latar belakang reformasi dan pengawasan sektor tambang migas. Beberapa bulan terakhir, pemerintah Indonesia memang menegaskan upaya pembenahan sektor tambang dan migas. Penghapusan izin usaha pertambangan, IUP, bermasalah, penertiban tambang ilegal, dan penguatan pengawasan menjadi agenda nasional. Di tengah proses tersebut, potensi adanya tawaran sogokan besar memang bukan hal baru di lingkungan sektor strategis seperti tambang dan migas yang sering disebut memiliki aliran dana besar dan risiko tinggi. Dalam hal ini, pengakuan Hasyim menyoroti bahwa tawaran besar seperti 1 miliar AS dolar bisa muncul ketika kepentingan ekonomi besar bertemu dengan kekuasaan negara. Respon publik dan pengamat.
Pernyataan ini dengan cepat menjadi perbincangan publik dan media sosial. Banyak pihak menyambut pengungkapan dengan antusias sebagai langkah keterbukaan. Namun beberapa juga menekankan pentingnya verifikasi lebih lanjut dan proses hukum yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi yang merusak. Seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia menilai, jika benar ada tawaran sogokan sebesar ini, maka sistem pengawasan dan penegakan hukum kita harus mampu merespons secara cepat dan transparan. Ini bukan sekadar isu moral, melainkan isu integritas pemerintahan. Tantangan transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini juga menyoroti tantangan besar dalam sistem nasional. Bagaimana menjaga integritas pimpinan dan sistem birokrasi dari tawaran-tawaran yang menggiurkan secara ekonomi. Presiden Prabowo sebelumnya pernah mengumumkan komitmennya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, ekspor, dan sumber daya alam. Namun pengakuan tawaran sogokan oleh pihak terdalam pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan praktis masih sangat besar. Di sisi lain, pengungkapan oleh anggota keluarga presiden membuka ruang baru untuk diskusi mengenai transparansi internal pemerintahan dan perlindungan terhadap pimpinan dari tekanan eksternal besar. Apa langkah selanjutnya? Mengingat besarnya nominal dan profil yang disebut, publik ingin melihat langkah konkret dari pemerintahan. Apakah akan ada investigasi resmi terkait klaim ini? Siapa pihak yang menawarkan sogokan tersebut? Apakah lembaga pengawas, seperti KPK atau Kepolisian Nasional, akan terbuka dan aktif menindaklanjuti? Bagaimana mekanisme proteksi terhadap pimpinan negara dan sistem pengendalian terhadap sektor-sektor ekonomi strategis ke depan? Pemerintah perlu memberikan jawaban agar tidak menimbulkan keraguan publik. Tanpa kejelasan, klaim besar ini bisa menjadi isu yang membayangi kredibilitas pemerintahan. Penutup, menegakkan kepercayaan publik. Klaim 1 miliar US dolar, Rp 16,5 triliun, kepada Presiden adalah klaim yang sangat serius dan perlu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian serta ketelitian. Di satu sisi, pengungkapan ini bisa menjadi langkah penting menuju transparansi dan reformasi. Di sisi lain, ia membuka risiko spekulasi jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Bagi publik Indonesia, momen ini adalah ujian kepercayaan terhadap cara pemerintahan berjalan. Apakah benar bahwa kekuasaan negara dilindungi dari tekanan besar atau justru terpapar oleh tawaran-tawaran besar yang bisa membuyarkan visi reformasi? Seiring langkah pemerintah ke depan, publik berharap bahwa semua proses dilakukan dengan jaminan hukum, perlindungan terhadap whistleblower, dan ketegasan bahwa kekuasaan tidak boleh dipengaruhi secara ilegal. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, kuat, dan berkeadilan.